Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikutin ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna wa ahkrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahil lana wasahil lana abwaaba fadlika abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Baik, Mas Muhib, Mbak Fatimah, Adik Maulana, jangan kemana-mana, khususnya adik di sini tetap ya, bareng semuanya, dengarkan kajian Ramadan yang akan disampaikan ayah. Kajian kali ini akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau begini hukumnya apa, kalau begitu hukumnya apa. Oke? Ya. Tema yang keempat ini adalah tema yang jatuh pada hari Senin tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriyah atau yang bertepatan pada tanggal 27 April 2020 Masehi. Oke, adik-adik semuanya, kalian tahu apa itu puasa? Tidak. Enggak tahu? Adik Maulana tahu? Tidak. Tahu apa? Enggak tahu. Puasa, dengerin ya. Puasa ialah menahan diri dari makan, dari minum, dan bersenggama. Mulai dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakulu, dan makanlah, washrobu, dan minumlah, hatta, hingga, yatabayyana lakum, terang bagimu, al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Thumma, kemudian, atimmu, sempurnakanlah asyama, puasa itu, ilal lail, sampai datang malam. Tuh ya, jadi puasa itu menahan makan, minum, bersenggama dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Gampangannya kalau Mas Muhib, Mbak Fatimah, Dedek Maulana itu dari mulai subuh sampai maghrib, itu gampangannya ya. Oke, sekarang pertanyaan ya, kapan dan bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan? Kapan puasa Ramadan diwajibkan dan bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan? Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu. Dengerin lagi ya, adik Maulana, didengarkan. Puasa Ramadan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal atau setelah bulan Sya'ban genap 30 hari. Ada dua ya. Pertama, hilal terlihat. Yang kedua, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Bulan Ramadan wajib dilakukan apabila hilal awal bulan Ramadan disaksikan oleh seorang yang dipercaya. Bukan orang sembarang orang, bukan asal-asalan orang-orang yang nggak punya kapasitas keilmuan, tapi orang yang bisa dipercaya. Tentunya orang yang punya kapasitas dalam melihat kemudian menentukan tentang hilal. Sedang awal bulan lainnya ditentukan dengan kesaksian dua orang yang dipercaya. Oke, selanjutnya, siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Ayo siapa? Mas Muhib, Fatimah, adik ya. Oke, puasa Ramadan itu adik-adik diwajibkan atas setiap muslim yang baligh.
yang sudah dewasa, yang aqil, yang berakal, dan mampu untuk berpuasa. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, syarat wajibnya puasa Ramadan. Siapa yang tahu syarat wajibnya puasa Ramadan? Gak tahu. Nggak tahu? Ya, dengerin lagi. Adapun syarat wajibnya puasa Ramadan ada 4. Nih, orang diwajibkan harus berpuasa Ramadan itu kalau memenuhi 4 syarat. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga dewasa, dan yang keempat mampu. Ikutin ayah. Yang pertama Islam, Islam. kedua berakal, Berakal. ketiga dewasa, Dewasa. dan yang terakhir yang keempat mampu. Mampu. Nah, sekarang ayah mau tanya, kapan anak kecil diwajibkan puasa? Nah, kapan yo? Gak tahu. Oke. Para ulama, adik-adik semuanya, Mas Muhib, Fatimah, Maulana, para ulama mengatakan anak kecil disuruh berpuasa jika kuat. Hal ini untuk melatihnya sebagaimana disuruh sholat pada umur 7 tahun dan dipukul pada umur 10 tahun. Buat apa? Agar terlatih dan membiasakan diri. Sebenarnya Mas Muhib, Mbak Fatimah itu belum wajib puasa sampai maghrib. Tapi nggak bisa nanti kalau umur 10 tahun dadakan ujuk-ujuk Mas Muhib langsung puasa Ramadan. Nah, sekarang Mas Muhib itu sebenarnya untuk latihan, Mbak Fatimah juga gitu. Adik-adik mau kemana? Sini dengerin kajian. Hah? Nah, nanti kesini lagi ya. Adik suka kabur-kabur, dengerin. Biar adik juga nanti tahun depan sudah mulai latihan puasa. Nah, kalau tadi yang 4 adalah syarat wajibnya puasa Ramadan, yaitu Islam, berakal, dewasa, mampu, syarat wajibnya. Sekarang syarat sahnya puasa. Jadi puasa itu antara sah dan enggak, itu bagaimana gitu. Ya, maksudnya bukan maksudnya. Oke, syarat sahnya puasa itu ada 6. Islam, akal, tamyiz, tidak haid, tidak nifas, dan niat. Ya, ulangi lagi ya. Syarat sahnya puasa, kalau tadi syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Sekarang syarat sahnya puasa. Ikutin ayah. Yang pertama Islam. Islam. Yang kedua akal. Akal. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz. Yang keempat tidak haid. Tidak haid. Yang kelima tidak nifas. Tidak nifas. Yang keenam terakhir niat. Niat. Sekarang ayah jelaskan ya, yang dimaksud Islam yang pertama itu apa Islam? Syarat sahnya puasa ada 6. Yang pertama Islam. Islam itu maksudnya tidak sah puasanya orang kafir sebelum masuk Islam. Yang kedua, akal. Maksudnya adalah tidak sah puasanya orang gila sampai kembali berakal, bisa mikir. Yang ketiga, tamyiz. Maksudnya tidak sah puasanya anak kecil sebelum dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang keempat, tidak haid. Maksudnya tidak sah puasanya wanita haid sebelum berhenti haidnya. Nah, yang kelima, tidak nifas. Tidak sah puasanya wanita nifas sebelum suci dari nifas. Dan yang terakhir, niat. Maksudnya adalah niat kapan? Dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa wajib. Nah, ulangin lagi ya. Niat ini wajib dilakukan di malam hari untuk setiap harinya dalam puasa wajib. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Di dalam sanad hadis ini sanad hadis ini sahih, yaitu man, barang siapa, lam yubayyitin niyata, yang tidak berniat puasa pada malam hari, qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Man lam yubayyitin niyata qoblal fajri fala siyama lahu. Fala siyama lahu, bukan fala
wala siyama, bukan, tapi fala siyama lahu. Oke. Dan hadis ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan niat sejak malam hari, yaitu dengan meniatkan puasa di salah satu bagian malam. Jadi malam itu boleh niat ba'da sholat tarawih biasanya ya. Kalau di Indonesia tuh setelah sholat tarawih, imam biasanya memimpin untuk niat. Biasanya begini, nawaitu sauma ghodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh di tengah malam, boleh pula sebelum terbit fajar. Oke, bagus ya, ngerti ya. Kalau tadi syarat wajibnya puasa ada 4, yaitu apa tadi? Apa yo, masih ingat syarat wajibnya puasa? Islam, berakal, dewasa dan mampu. Sekarang adalah syarat sahnya puasa. 1, Islam, sama ya seperti syarat wajib tadi ya, ada Islamnya. Yang kedua adalah berakal, sama. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Terus ada, ini nggak ada di syarat wajibnya puasa, tapi ada syarat sahnya puasa. Tidak haid, tidak nifas, dan yang terakhir niat. Oke. Sekarang adik-adik semuanya, sunnah puasa. Puasa Ramadan itu mempunyai sunnah, artinya baik untuk dilakukan karena mempunyai pahala. Tetapi yang namanya sunnah itu kalau nggak dilakukan juga enggak apa-apa. Nah, sunnah puasa di dalam Ramadan ada apa aja? Ada 6 ya. Yang pertama, mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam selama tidak dikhawatirkan terbit fajar. Jadi sahur itu jangan jam 12 malam, jangan jam 1, itu kejauhan. Tapi alangkah baiknya itu mendekati waktu akhir malam. Yang penting tidak khawatir akan terbitnya fajar. Kalau di Indonesia imsak biasanya. Jangan sampai mendekati imsak, nanti nggak cukup makannya kita. Belum minumnya, belum macam-macamnya. Yang kedua, puasa Ramadan itu ada sunnah yang lain. Yang pertama tadi apa? Mengakhirkan sahur. Yang kedua, mensegerakan berbuka puasa bila benar-benar matahari terbenam. Artinya kalau kita sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka segeralah berbuka puasa. Baik itu dengan air putih, kurma, atau apapun. Yang penting batalkan dulu, segerakan buka puasa. Karena itu adalah sunnah. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan, terutama menjaga sholat 5 waktu pada waktunya dengan berjamaah. Alhamdulillah, Mas Muhib, Fatimah, adik, bunda, ayah, alhamdulillah selalu sholat berjamaah, sholat 5 waktu, dan itu sangat baik sekali. Jangan puasa Ramadan tapi nggak sholat. Udah nggak sholat berjamaah, nggak sholat sendiri. Waduh, itu bahaya. Apa gimana? Gitu. Adek dulu kan malam-malam dibangunin bunda nggak mau bangun-bangun. Masya Allah. Ya sudah, dengerin selanjutnya. Selanjutnya di antara amal baik adalah menunaikan zakat harta benda. Nanti di akhir Ramadan, malam takbiran biasanya jangan lupa tunaikan zakat 2,5%. Biasanya berupa beras atau uang ya. Selanjutnya, ini zakat diberikan sama siapa? Diberikan sama orang-orang yang berhak. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Nah, yang lain amal baik, amal kebaikan yang lain itu memperbanyak sholat sunnah, ada juga sedekah, membaca Al-Quran, dan amal kebajikan lainnya. Nah, syukur-syukur ini nggak hanya membaca Al-Quran, tapi juga menghafalkan Al-Quran. Seperti ayah nih ya, per lembar
1 hari per lembar ya. Moga-moga istiqomah. Adik-adik, Mas Muhib, Fatimah Maulana, doakan ayah biar menjadi hafiz Quran. Amin. Amin. Nah, sunnah puasa yang lain adalah jika dicaci maki, ya. Mas Muhib kalau dicaci maki atau dihina sama adik, agar bersabar. Terus mengatakan, saya berpuasa. Bahasa Arabnya, ana so'imun. Dan jangan membalas mengejek orang yang mengejeknya. Jangan membalas memaki orang yang memakinya. Jangan membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya. Tetapi membalas itu semua dengan kebaikan agar mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Oke, yang kelima, sunnah puasa itu apa? Ya, didengarkan. Berdoa, didengarkan. Ayo Mbak Fatimah, jangan bercanda terus. Yang kelima sunnahnya yaitu berdoa ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Seperti membaca doa begini. Allahumma, ya Allah, laka, banyak bagimu, sumtu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dengan rizki anugerahmu aku berdoa. Subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Allahumma ya Allah, taqabbal minni, terimalah amalku, innaka, sesungguhnya engkau as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini bisa dilihat di kitab Asy-Syarh Al-Kabir karya Ibnu Qudamah juz 3 halaman 76. Ayah baca lagi ya yang lengkap. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka sami'ul alim. Agak cepat ya, ayah ulang lagi. Adik-adik dengarkan kajian. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka sami'ul alim. Mas Muhib. Oke. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, sunnah puasa adalah berbuka dengan kurma segar. Jika tidak punya, maka dengan kurma kering juga boleh. Dan jika tidak punya, cukup dengan air. Jadi makanya kita selalu melihat ya, di Indonesia itu setiap kali Ramadan banyak yang jual kurma. Padahal kurma itu aslinya dari Arab sana, Arab jauh. Kalau di sana sangat banyak banget, bahkan gratis setiap hari. Waktu ayah umroh, baik yang tahun 2018 maupun tahun 2019, alhamdulillah kurma itu masya Allah dibagi di mana-mana, bentuknya macem-macem, rasanya macem-macem, sampai-sampai banyak yang nggak kemakan. Tiap hari dikasih. Apalagi kalau kita iftarnya di Masjidil Haram, atau kalau di Madinah berarti di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nih ayah juga merindukan, lagi-lagi pengen ke sana, tapi pada tahun 2020 ini tidak boleh umroh karena corona. Oke, selanjutnya hukum orang yang tidak berpuasa Ramadan. Nih, dengerin. Ini para pendengar pemirsa yang mendengarkan kajian Ramadan ini, boleh disimak ya. Diperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadan bagi 4 golongan. Hanya 4 golongan saja yang boleh enggak puasa. Yang pertama, dengarkan ya. Orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa, dan bepergian yang boleh baginya mengqashar sholat. Jadi ada orang sakit, ada orang yang sedang safar. Orang sakit ini maksudnya jikalau dia puasa bisa membahayakan kesehatannya, atau yang sedang melakukan perjalanan jauh,
kok boleh mengqashar, maka dia boleh juga enggak puasa. Oh gitu ya. Tidak puasa bagi mereka adalah afdol, itu lebih baik. Tapi wajib mengqadanya. Mengqadha itu maksudnya menggantinya di bulan selain Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Namun jika mereka berpuasa, maka puasa mereka sah. Mendapat pahala maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, didengerin, fokus, konsentrasi. Maksudnya jika orang sakit dan orang yang bepergian tidak berpuasa, maka wajib mengqadha. Apa mengqadha tadi? Menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan itu pada hari lain setelah bulan Ramadan. Kalau Mas Muhib meninggalkan puasa atau enggak puasa pada bulan Ramadan 5 hari, maka setelah Ramadan harus mengganti sampai 5 hari juga gitu. Kalau Mbak Fatimah enggak puasa Ramadan 10 hari, setelah Ramadan harus mengganti 10 hari juga. Kapan batasannya? Sampai datang Ramadan tahun depan. Itu adalah golongan pertama yang boleh enggak puasa. Selanjutnya, yang kedua, wanita haid atau wanita nifas. Mereka tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Jika berpuasa tidak sah puasanya. Loh, gitu loh. Jadi orang-orang yang haid atau orang-orang yang nifas itu nggak boleh. Mereka tidak berpuasa boleh, tapi wajib qadha gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, jika kami mengalami haid, maka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis muttafaqun alaihi. Puasanya disuruh mengqadha, salatnya tidak perlu diqadha. Itu bagi wanita. Ini yang ketiga, golongan orang-orang yang boleh nggak puasa, yaitu yang ketiga, wanita hamil dan wanita menyusui. Jika dikhawatirkan atas kesehatan anaknya, boleh bagi ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui tidak berpuasa dan harus mengqadha serta memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ulangin sekali lagi ya. Ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, ini boleh nggak puasa karena dikhawatirkan kalau dia berpuasa, maka asupan bagi sang jabang bayi dan bayi yang disusuinya kekurangan. Ini makanya ibu hamil dan ibu menyusui boleh nggak puasa, tetapi dia wajib qadha dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Misalkan ibu hamil itu sampai 30 hari full dia nggak berpuasa, maka selama 30 hari itu dia memberikan makan seorang miskin. 30 hari full berarti termasuk orang yang menyusui. Ternyata dia hanya menyusui, sisanya hanya 1 minggu ya di dalam Ramadan, dan 1 minggu itu dia tidak berpuasa. Pertama, dia wajib qadha setelah Ramadan. Yang kedua, selama 1 minggu itu dia harus memberi makan seorang miskin. Oke, selanjutnya. Nah, ini maksudnya ya. Demikian dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud. Boleh nanti kalau masih besar, Bapak Fatimah besar, dilihat di kitab Ar-Raudul Murbi' juz 1 halaman 124. Kitab Ar-Raudul Murbi'. Nah, itu ada keterangan bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Yang ke berapa ini tadi itu?
Yang keempat, golongan keempat orang yang boleh nggak puasa, yaitu orang yang tidak kuat berpuasa. Orang nggak kuat puasa. Lah kodoknya gimana? Gimana? Orang nggak kuat puasa ya nggak bisa kodok. Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, nggak akan pernah sembuh. Udah diklaim, dijustifikasi, udah di blacklist. Nah, sama dokter. Boleh baginya tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Ya, demikian Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 215. Sedangkan jumlah makanan yang diberikan yaitu 1 mud. Berapa itu 1 mud? 1 genggam tangan gandum. Atau 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok dari bahan makanan lainnya. Ini bisa dilihat keterangannya di kitab Umdatul Fiqhi oleh Ibnu Qudamah halaman 28. Jadi wong-wong tuwek, orang-orang tua, ya bukan bayi tuwek Didik Maulana, tapi orang tua, orang tuwek. Orang tua yang udah ndak kuat, ya, orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, maka mereka boleh nggak puasa, tapi setiap hari harus memberikan fakir miskin, memberikan makan. Siapa orang miskin? Ya, memberikan makan 1 sok, 1 mud atau 1 sok. Nah, selanjutnya, ini buat orang-orang yang sudah beristri, didengarkan baik-baik. Ya, mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu yang mendengarkan kajian Ramadan kita di hari keempat ini. Hukum jima pada siang hari bulan Ramadan. Dengerin, sangat penting ini karena jarang dibahas di sekolah-sekolah. Dibahasnya pasti tentunya di masjid-masjid, di kebanyakan orang yang hadir atau jamaahnya orang-orang yang sudah besar dan dewasa, udah menikah. Diharamkan melakukan jima. Jima itu apa? Bersenggama pada siang hari bulan Ramadan. Ini perlu diperhatikan karena ini pelanggaran berat, dan siapa yang melanggarnya harus mengqadha. Yang pertama harus mengqadha, yang kedua harus membayar kafarah mughalazah. Apa artinya kafarah mughalazah? Artinya denda berat. Bentuknya seperti apa denda berat atau kafarah mughalazah itu? Yaitu memerdekakan hamba sahaya. Tuh, mana ada hamba sahaya pada zaman sekarang ini? Nah, makanya jika tidak mendapatkan hamba sahaya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Oh, Masya Allah. Sekarang, siapa yang bisa membayangkan betapa beratnya puasa selama 2 bulan berturut-turut? Oh, enggak bisa ya, berat ya. Maka jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Ingat, 60 orang miskin. Dan jika tidak punya, karena dia juga orang miskin misalkan, tidak punya duit untuk membeli makanan atau membelikan orang miskin berjumlah 60 orang lagi, maka jika tidak punya, maka bebaslah ia dari kafarah itu. Firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan seseorang illa, melainkan sesuai dengan wus'aha, kesanggupannya. Udah paham semuanya yang sudah punya suami istri? Ingat, ini larangan besar karena akan mendapatkan kafarah mughalazah, yaitu pertama membebaskan hamba sahaya. Kalau nggak punya, nggak dapat, karena memang zamannya tidak seperti dulu, maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin. Tapi yang keempat, jikalau dia juga nggak punya, nggak mampu karena dia juga orang miskin, maka bebaslah dia dari kafarah
kafarah mughallazah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, nih dengerin.